untuk kita hadirkan. Ada Mas Oki, tamu paling kenyal. Jadi kita perpustakaan Jalanan Purwodadi. Kampungku tuh nggak ada kayaknya. Kebiasaan baca buku tuh nggak ada. Mereka bilang kayak kapitalisme, hegemoni, apa sih ini bahasa apa? Gitu. Sering kita itu berbenturan dengan aparat. Organisasi itu bisa berdiri dari dua hal. Pertama, sistemnya yang bagus atau orangnya yang kuat. Masa ada donasi gini? Buku biografi DPRD Kabupaten Grobogan. Siapa yang mau tahu? Di Kamar Podcast. halo kembali lagi di Kamar Podcast bareng gua Munif dan Torik. Dan Yes. ada satu Tamu spesial kita ini. tamu spesial kita yang sudah kita janjikan kita di janjikan. episode sebelumnya untuk kita hadirkan. Ada Mas Oki. Tamu paling kenyal. Oki kamu? Jelidring. Waduh. tamu Oki terkenyal. Jelidring. Nah, Seperti yang kita udah bilang kan ya kan. tamu kiper. Apa? Oki Rega. Oke deh. Kan. Udah Ada lanjut. namamu sendiri mas? Nama lengkap. Oh, gitu. Kamu nama nggak mau ngebelokin namamu ya? Ya, Oke, it's okay. Sebenarnya nama kita udah sering disalahpahamin Oh, jadi iya. nama perempuan gitu. Oh gitu mas. Maksudnya Iya. Aku malah laki loh menurut gua Oki. Tapi iya sih. Tapi Iya, sering iya. orang Tapi kita tuh sering. tiba-tiba malah manggilnya Mbak gitu. Mbak Oki, boleh perkenalan dulu mas ke Oke. audiens kita. Nama Oki Alfianto sih, biasa yang manggil Oki gitu. Oke. Mas Oki ini kan kita kenal dari teman kita juga ini ya. Dari Ya, benar. seorang pangeran Bantul. Mr. Sub. Mister Sub apa? Subhan. Hanif Subandi ya. Dan dari infonya itu Mas Oki ini adalah orang yang berkegiatan di perpustakaan, buka Betul. perpustakaan, membuka lapak perpustakaan gitu ya Mas ya. Oke, bener. Oke benar itu ya. Bahkan rak ini dia yang Ini contoh samping bukunya. Bang. buku-buku ini dari Mas Nah. Oki ya enggak. Ini properti dari thanks buat Pranala ya. Pranala ya, special mention juga kita sedang di Pranala Pustaka Pranala ya untuk orang-orang yang ingin menerbitkan buku-buku pendidikan di Kemana, Bintang Ren? Semesta Media. Tetap gak mau, boy. Tetap perusahaan dia tuh. tetap. Ya ini by the way kita di penerbitan juga Mas. Jadi masih yang Penerbitan. apa berkaitan lah ya Berkaitan. sama kegiatanmu ya Mas ya. Mungkin boleh dijelasin dulu Mas, perpustakaannya gimana gitu Mas, namanya. Oke, kalau secara nama sih kita pakainya Perpustakaan Jalanan Purwodadi ya. Tapi sebelumnya udah tahu Purwodadi di mana? Jawa Tengah? Sering dengar aku, Mas. Jawa Tengah bener. Biasanya jadi trek Di mana? ke Jogja Murah, Purwodadi, terus naik kereta ke Jogja. Emang iya? Tadi Emang iya? soalnya kawanku kayak gitu kalau ke Jogja. Oh lewat Purwodadi. Lewat Purwodadi. Purwodadi Beneran? ada satu yang. Bukannya lewatnya Solo? Enggak, dia nggak lewat Solo dia. Tapi dia dari arah mana dulu? Iya. Dari Bandung. Oh nggak tahu sih. Nah itu nggak tahu. Ya udah, berarti lagi. Oke, karena biasanya orang itu nggak tahu ya Purwodadi di sebelah mana gitu. Kalau ditanya Pati tahu. Pati Pati tahu. Tahu. Blora? Blora tahu sebelum Semarang Oke. ya. Boyolali? Boyolali aku baru dari sana. Demak? Selo. Demak nggak tahu. Demak tahu. Demak tahu. Kudus? Kudus Kudus tahu. Nah, tahu Kudus, kan Anda? tahu. Anehnya Purwodadi itu sebenarnya kecamatan di Kabupaten Grobogan. Nah, Kabupaten Grobogan tuh di tengahnya mereka sebenarnya. Tapi banyak yang nggak tahu justru gitu. Oh. Tapi biasanya kan emang agak dijadiin bercandaan juga ya Purwodadi itu ya. Biasanya. Kenapa emang? Nggak tahu kalau Gimana? di ini kalau apa kayak di sebuah acara-acara TV atau apa Purwodadi atau apa gitu loh sering Oh iya, diucapin tapi karena- secara geografis Iya. Orang-orang nggak tahu. Nah, itu. Sebenarnya sering dengar ya Purwodadi, cuma nggak tahu exact Iya. lokasi Tapi mana. udah pernah ketemu orang yang asli Purwodadi? Belum. ini Temen kuliah? Oh, belum. Temen Aku kuliah? belum Nggak ada? punya, Nggak ada? belum punya. belum. Oke. Jadi gitu. Kadang tuh uniknya Grobogan tuh lebih tidak dikenal dari Purwodadi dan Purwodadi lebih nggak dikenal dari wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, kami pakainya untuk ngangkat nama juga wilayah kan. Jadi kita Perpustakaan Jalanan Purwodadi karena kita kan melapaknya kegiatannya utamanya di daerah Grobogan atau Purwodadi gitu. Lebih enak aku nyebutnya Grobogan sebenarnya. Grobogan. Iya, karena itu kabupaten. Sementara kalau Purwodadi itu kecamatan doang. Kecamatannya ya. Platnya apa kalau Purwodadi? Kita ikutnya plat K, Bro. Oh, Pantura. Platka. Oh, aku pernah beli motor dari Platka tuh. Tapi Grobogan Oh, orangnya. Grobogan. Iya. Oh Grobogan tuh Malah aku tuh ini baru ya? tahu Purwodadi tuh K juga ikutnya. K dia, karena kan dulu ikutnya Karesidenan Pati. Makanya dia plat K semua kan. Oh, tapi berarti kau ini asli Purwodadi, Mas?
Asli Lahir dan besar di Purwodadi. lahir dan besar di Purwodadi. Oh, Tepatnya kalau dibilang Purwodadi sih enggak ya. Tepatnya tuh lahirku di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Kecamatan Grobogan, Kabupaten Kabupaten Grobogan. Grobogan. Oh, Tapi ini sekarang membesarkan Purwodadi ya. Kita Karena promosi. kebetulan Purwodadi. Nah, gini ya, secara geografis Grobogan itu kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah. Oke. oh iya. Secara geografi. Cuma untuk penduduknya itu menyebar sekali gitu. Oh. Akhirnya kalau kita mau bikin kegiatan, kita ngambil titik tengahnya, yaitu Oh, iya. Kecamatan Purwodadi gitu. Karena bayangin kayak kemarin si Hanif, dia kan ngabarin mau dari Gundi kan. Gundi aja ke Purwodadi itu masih sekitaran setengah jam, sampai rumahku tuh masih 1 jam gitu. Jadi jaraknya jauh banget gitu. Oh, Saking luasnya ya Grobogan. Saking luasnya, tapi didominasi hutan perhutani sebenarnya. hutan perhutani di sana. Perhutani. Mas, ya? Nah, kau kan besar di sana nih, Mas. Ya? Gimana Oki kecil itu kayak gimana, Mas? Kecil. Nggak ada bedanya sama yang kecil Kau, yang lain. sorry nih, aku nanya angkatan ya. Kau angkatan berapa, Mas? Angkatan kuliah. 2000. Kalau Nah, kelahiran 2000. Oh, 2000. Nggak jauh beda lah ya berarti ya. Masih Emang berapa? mas kita dia. Ah, sama. 2001. 2001. Oke, Iya. berarti nggak selisih banyak. Mukanya 92. Kamu ya maksudnya? Iya, maksudnya. Tua, saya. tua di jalanan. Iya, tua di jalanan. Oke. Tua di jalan. Saya pernah ketumpahan ini, Mas. Apa? Aspal panas. Bukan. Apa? Minoxidil. Pas kecil. Orang dikasih susu, saya Kalau- disuapin minoxidil. Kecil ya nggak ada bedanya ya. Karena kebetulan aku tuh pernah denger ini nggak? Pegunungan Kendeng Utara. Wah, nggak pernah. Wah, Mas. belum. Yang dulu perjuangannya suku Samin. Wah, belum Samin pernah Semen. Penolakan pendirian pabrik semen di Kendeng Utara. Ya, kalau ini kayaknya aku pernah dengar, Mas. Samin. Tapi Iya, boleh nah, diceritain, Mas. Kebetulan tuh desaku tuh perbatasan sama Pati. Oke. Jadi aku rumahku tuh di deretan Pegunungan Kendeng Utara gitu. Jadi kalau masa kecil dibilang tuh gimana ya? Kita agak dibilang terpelosok juga terpelosok. Kenapa? Karena kita mau akses ke pasar aja. Kita cuma 2 opsi. Kita mau ke arah Pati itu turun, ke arah Grobogan itu juga turun. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita mau ke warung aja nih, habis maghrib udah tutup warung. Oh. Udah sepi ya. Udah sepi, jam 8 udah nggak ada. Kita habis rokok mau nyari rokok ya harus turun Harus turun ya. gunung gitu. Karena daerahnya banyak perhutani tadi gitu ya, Mas ya? Perhutani. Jadi modelnya tuh sama kayak mirip Gunung Kidul sebenarnya. Gunung Kars kan, Kapur. Iya. Terus masyarakatnya tuh petani, tapi petani yang gak punya lahan. Jadi garap lahannya Orang. bukan orang, di perhutani. Oh, ya. Jadi tanamannya di tengah-tengahnya biasanya masih banyak pohon jati. Karena kan perhutanan sosial, Iya. Bro. Hmm. Dan secara karakter kan orang sana itu pasti logat beda banget sama Jogja. Logatku tuh lebih ke medok sebenarnya. Iya, Gak bisa setuju. ditutupin gitu. Notice Iya, sama. beda banget sama sini gitu. Iya. Terus beberapa ibu-ibuan. Kayak uniknya Purwodadi itu kita biasanya punya imbuhan re di belakang. Re. Iya. Contohnya? Contohnya Pierre. Arab nek endire. Oh, Oh, ada ribuan belakang. Iya. orang Prancis gitu ya. Pierre. Pierre. Tapi kalau ditanya re itu artinya apa? Enggak ada artinya gitu. Itu kayak enak-enakan aja. Misalnya apa nih orang peneng dire gitu. Oh, imbuhan aja. Imbuhan aja gitu. Kalau Lampung itu G. Iya. G. G. Tapi Oh, kan ada. Lampung nih ada juga G. G. Oh, ada. kalau di Mau Lampung, kemana ya. G? Gitu. Sini G main. Wah, kayak gitu. Sama. Iya, iya. Iya. Ini tapi Re ya. Re Renaldi. Nah, itu bukan OPJ nih Mas. Itu bukan 4 mata, coba itu coba. Iya, 4 mata ya. Tapi ada nggak Mas faktor lingkungan dari kecil yang ngebentuk Mas sekarang jadi berkomunitas Ya. dan juga senang sama buku gitu? Oke, kalau faktor masa kecil sih aku kira bisa bilang nggak ada ya. Pertama, Nggak ada. karena aku dari desa, bukan dari keluarga yang akademik ya. Di rumah pun nggak ada yang namanya buku dulu. Paling ada sih buku ngaji tajwid itu. Ngaji ya. Itu rutiner itu Ikro, pasti ya. ya. Ikro Dibawa itu kan sampai wajib ya, kan gitu. ngaji. Nah, kalau perkenalan buku mungkin munculnya justru di SMA awal sama di kuliah awal kebetulan. gitu. Kalau bilang ekosistem di Grobogan, aku kira nggak ada sih. Karena di Grobogan pun kampungku ya, kampungku tuh nggak ada kayaknya. Kebiasaan baca buku tuh nggak ada. Pertama kali baca buku kapan, Mas? Umur berapa? Pertama, kalau dibilang bener-bener baca buku, kalau kita sekolah ya baca buku ya Iya, sebenarnya. buku yang disukain lah. Oke, Ya. kalau buku yang bener-bener itu di SMA kelas 2 sebenarnya. Oh, dia sama kelas Itu dua. lebih masih ke novel-novel kayak Tereli.
Oh iya. Itu tapi itu sebatas selesai baca ya udah, tapi belum yang bener-bener baca masif gitu. Itu masif justru ketika kebetulan aku kuliah dan ikut organisasi. Organisasi apa itu saat itu? Saat itu organisasi yang tergolong ekstra sebenarnya. Jadi Front Mahasiswa Nasional. Oh. S1 kan di Undip, jadi Oke. ranting Undip gitu. Ya. Nah kebetulan ketemu sama kakak tingkat yang nge-push terus tuh untuk baca buku. Iya. Aku inget yang pertama aku baca, aku ambil bukunya dari kosnya dan gak aku balikin sampai sekarang gitu. Itu bukunya Suhogi, Oh, buku Sogi. Catatan Seorang Demonstran. Catatan seorang gitu. demonstran. Iya, iya. Tapi langsung bacaan yang berat ya Mas itu. Ya karena kebetulan kan gini, kalau teman-teman yang ikut organ ekstra, banyaklah organ ekstra, itu kan pasti diskusinya bahasanya berat-berat tuh. Iya. Beratnya aku dari kampung, Grobogan, yang orang nggak tahu, padahal jaraknya cuma 60 km dari Semarang. Mereka bilang kayak kapitalisme, hegemoni, apa sih ini bahasa apa gitu. Akhirnya mau nggak mau ya aku harus nge-push diriku kan. Iya, baca ngimbangin itu ya, Iya, pembahasannya. walaupun ketika baca bukunya tuh aku harus sambil search nih. Iya. Ini maksudnya apa? Padahal buku masih bahasa Indonesia itu. Iya. Belum pakai bahasa Asing. bahasa emang. asing gitu. Tapi itu nggak cuman Mas. Nggak cuman sih. Jauh sih, Mas. Jujur ya. Jalan lumayan ya. Berarti faktor utamanya malah ini ya dari Kuliah. ya lingkungan edukasi ya kuliah. Iya ya. bener itu cukup membantu banget sih karena kebetulan bisa dihitung lah dari satu SMA aku ya, SMA 1 Grobogan gitu. Mungkin nggak nyampe, mungkin sekitaran 10% lah dari total siswanya di angkatanku yang benar-benar ngelanjutin Kuliah. gitu. Bahkan itu yang di Undip itu seratingku ya, itu cuma 7 mahasiswa. 7 mahasiswa. Itu dikit banget gitu. Ada rata-rata lanjut bertani di situ Mas. Bekerja langsung. Kalau tani mungkin sebagian ya, tapi ya problem juga gitu. Karena nggak punya lahan sebenarnya. Iya. Iya. Karena kan harus tadi perhutani tadi. Iya, ya. petani tadi dia gabung gitu. Petani. Iya. Banyak kan sih kerja serabutan ya. Dari situlah, dari ikut organisasi Ya. itulah punya kepikiran untuk bikin perpus ini. Nah, perpustakaan kalau jalanan. bikin itu ceritanya gini ya. Ketika aku kan angkatan 19 tuh kuliah. Oh, Otomatis berarti telat setahun tuh ya, Mas? tahun 2000 telat gak ya hitungannya? Telat setahun. Telat ya. TK aku gap year sih 2 kali. Oke, hampir 2 kali. Iya, TK. Panjang ya. Ngulang di bagian matkul prosot ya. Malah berototan. Kayaknya kurang lancar prosot. Ini segi pantatnya belum gini banget kan. Pantatnya agak kurang nyaman. Makanya teman-temanku yang satu kelas kan kebanyakan kelahiran 2001 sebenarnya. Iya, Dan tahun dihitung agak 19. telat ya agak telat juga Iya gitu. sih, benar-benar. Nah, tadi cerita kemana ya? Perpus. Awal ceritanya ya. Jadi kebetulan kan kita udah dapat beberapa ilmu lah berorganisasi dari teman-teman di kampus. Kemudian ada pandemi COVID nih. Ya. Oke. Tahun 2020 kan kita mulai pembelajaran tuh di rumah kan. Ya. Nah, kita dipaksa nih balik ke Grobogan. Ya. Bayangin orang yang udah biasa berorganisasi terus berdiskusi disuruh balik ke kabupaten. Nggak ada temen lah buat diskusi. Iya. Rasanya kayak gersang aja gitu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita ngumpulin nih teman-teman yang dari Undip tadi 7 orang gitu. Kita mau ngapain gitu di situ lah. Kebetulan ada 1 orang yang sebelumnya itu udah ikut menjalankan perpustakaan Jalanan Purwodadi. Oh, berarti udah ada ini, Mas? Udah ada. Oh. Di tepatnya di tahun kalau nggak salah aku tracking ya. Terakhir itu di tahun 2018. Oke. Karena kalau secara nasional gerakan literasi di tahun-tahun itu tuh emang lagi masif gerakan-gerakan perpus jalan muncul. Nah, cuma kemudian karena pendahulunya itu kan kuliahnya kalau nggak salah di Unsud Sudirman Purwokerto, Ya. akhirnya nggak keurus, Oh. berhentilah. Nah di tahun 2020 itu kita mulai lagi lah. Berarti sempat ini ya, Mas ya, sempat apa sih itu hiatus lah ya. Ya tuh. Iya vakum lah gitu. Vakum. Dan awalnya kita gerakannya lebih ke anak SD awalnya, karena kita kan gini, efek dari pandemi itu kan anak-anak bener-bener sekolah di rumah Iya, kan, betul. jarak jauh kan. Iya. Sementara kalau di kota mungkin anak-anak masih bisa les private online. Bener. Ya, Nah, benar. sementara kalau di desa gitu, akhirnya kita mainnya adalah ke desa-desa gitu. Nggak di Purwodadinya justru, kita ke pelosok-pelosoknya gitu. Setiap sekitar 2 bulan sekali kita baru pindah desa gitu. Walaupun itu kan juga melanggar PSBB ya kalau nggak salah. Iya. Karena kita ngumpulin Saat anak-anak itu di ya. situ gitu. Cuma dari kepala desanya juga mengizinkan. Oh, mendukungnya. Ya, karena cukup membantu katanya. Tapi bagus juga sih kayak Mas ngincer yang
akses informasinya masih terbatas gitu. Iya. Jadi yang ditarget tuh orang-orang yang belum dapat akses informasi itu ya di situ ya. Nah itu. Itu berapa lama tuh ngurusin SD yang di desa Oke, tuh? itu kalau Pergerakannya. nggak salah sampai pandemi itu selesai gitu. Hmm. Kebetulan kan kita ketika pandemi kan banyak mahasiswa balik kampung. Iya. Kita banyak lah SDM sisa. Sisa lagi SDM yang tersedia gitu. Yang tersedia. Teman-teman banyak yang kuliah di kampus lain, di kota lain, kita tarik lah mereka aja gitu. Ayo bantu gini gitu. Tapi setelah pandemi selesai, balik lagi lah mereka ke kota masing-masing. Termasuk beberapa temanku yang ke Semarang kan juga balik di Semarang, yang Iya. Solo gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kekurangan SDM. Dan anak-anak kan udah mulai masuk sekolah lagi gitu. Kita balik ke forma awal gitu. Kita ngelapak di lapak baca buku gratis, diskusi. Tempatnya kita milih di Kecamatan Purwodadi itu, di kotanya lah istilahnya. Oh. Iya. Nah, itu pertama kali di mana, Mas? Kau ikut kegiatan itu pertama kali ikutan yang ngelapak yang itu di mana? Kalau yang berarti pas pendirian awalnya itu. Enggak kan itu udah ada kan, Mas? Kalau join tuh perpustakaan jalanan. Nah, Iya kan? akan vakum dulu tadi. Nah, kamunya. Untungnya ada satu temenku yang dulunya dia ikut pengurus yang lama. Ya. Akhirnya kita ngikutin lah dari medianya yang udah ada, kita terusin konsepnya, mungkin kita otak-atik sampai sekarang gitu. Dan memang itu tahap proses yang lama banget sih, dari 2019-2020-an sampai sekarang kan hitungannya hampir 5 tahun lah. Satu periode rezim pemerintahan. Benar Mas. Sudah habis tuh harus pemilu lagi nanti. Kalau kegiatan ternyata gini, kalau dulu tuh kita nggak kenal yang namanya hierarki, bro. Nggak ada struktur, bro. Gitu. Nggak ada yang namanya ketua, sekretaris, bendahara, nggak ada biru-biru apa, nggak ada. Ya udah kita pokoknya turun gitu, jalan-jalan, satu orang megang 10 anak gitu. Gitu aja gitu. Dulunya. Tapi kemudian kan seiring waktu kita juga nggak bisa nih kita jalan gini terus. Iya. Kita harus bentuk siapa bertanggung jawab apa. Ya, betul. Nah itu pertama kali kapan tuh dibentuk struktur gitu? Dibentuk struktur itu seingatku ya sekitaran tahun 2000, yang fix beneran itu di tahun 2024 sebenarnya. 2024. Oh, berarti Awal tahun 2024. setahunan yang lalu lah ya, setahun Betul. lebih lah ya. Terus kemudian yang benar-benar kemudian kita gerak lagi bentuk per bironya, prokernya apa, tanggung jawabnya apa, istilahnya bentuk GDO-nya lah ya. Gitu sekitaran Januari 2025 gitu. Oke. Itu kau terpilih lah jadi ketua kan? Ya agak dipaksakan sih sebenarnya. Agak dipaksakan. Ya, Tapi dapat tanggung jawab itu ya. masalahnya gini, bro. Kalau jadi ketua organisasi di kampus tuh enak, bro. Bisa kita masukin CV. Iya benar. Tapi kalau gerakan seperti itu kita masukin ke CV malah jadi bahaya, bro. Malah jadi bahaya. Iya, Kenapa, Mas? karena Aku baru gini, tahu nih. perpustakaan jalanan Purwodadi kalau di Grobogan itu kadang itu gimana ya? Namanya di daerah, kadang itu kalau dengar diskusi, kata-kata diskusi itu udah ada sentimen tersendiri gitu. Iya. Terlalu kiri lah, Iya, yang benar-benar. terlalu Kesan-kesan yang kritis gitu ya. gitulah. Dan faktanya di lapangan kita kenapa kemudian di tahun 2025 itu kita nyoba yang namanya apa bahasa reformasi atau apa ya? Revolusi, Mas. Kalau revolusi gitu. mulai merombak lah. Kalau lagunya Hindia kan kita membangun dan menghancurkan kan, menghancurkan iya, kelapa Fis, membangun. iya, Fis. Fis kan. Jadi karena sebelumnya kita tuh kalau kegiatan, bro, ada tantangan di mana sering kita itu berbenturan dengan aparat. Oh. Tidak berizin dan sebagainya gitu. Pertama, kita kegiatan yang namanya lokasi itu segitiga emas di Purwodadi. Itu kita pertama pernah kena usir dari DLH justru, Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa, Mas? Pengen tahu alasannya? Kenapa? Dulu itu aku kan itu pas acara kalau nggak salah Gestok Gerakan 1 Oktober. Kita bikin diskusi lah. Yang diskusinya emang topiknya cukup riskan. Apa itu? Jadi kita mencoba dulu itu posisi organ Islam di 30 September 65 itu seperti apa gitu. Oh, oke. Sementara di Kabupaten Grobogan itu basisnya agama. Oke. Salah satu organ besar lah agama gitu. Nah, itu. Terus kemudian kita ngundang kabem dari salah satu kampus di Kudus. Oke. Datang lah gitu.
acara udah jalan gitu. Tiba-tiba ada orang datang dan bertanya, ini perizinannya gimana gitu. Iya. Padahal sebelumnya tuh aku udah ditelepon dari Polres dan bilangnya nggak apa-apa gitu. Cuma dari perintah atas itu memang hanya untuk yang punya kegiatan di 30 September harus didaftar gitu. Oke. Aman gitu. Cuma kemudian di lapangan ternyata kita dipermasalahkan dan tahu fun fact-nya alasannya apa? Apa? Takut merusak rumput, bro. Dan itu terjadi beneran gitu sampai sekarang gitu. Kita masih terikat sama hal itu gitu. Karena bilangnya taman segitiga emas ini adalah taman yang pasif. Oke. Bayangin, bro. Kita orang diskusi baca buku kan duduk di tengah gitu. Iya. Enggak di atas rumput, bro. Jadi Iya. modelnya kan di panggung semi teater gitu loh. Oh, ngerti. Nah, rumputnya tuh di pinggirnya gini. Nah, di antaranya gitu Itu. kan. Nah, iya. padahal kalau pagi tuh, minggu tuh, kadang ada orang senam di situ, enggak Iya. dimasalahin. Gitu. Untuk apa? Kalau ini CFD-CFD-an kan pasti rame di situ kan, Nah, Mas. itu problem pertama. Terus kemudian kita pernah juga mau bikin acara namanya bedah film, semacam bedah film dan diskusi. Filmnya apa dulu nih? Filmnya Watchdog, Samin versus Man. Oke. Nah, kebetulan di periode itu kalau nggak salah Semen Grobogan itu baru mau berdiri. Oh. Di Grobogan. Oke. Kita mainnya nggak di kota tuh, di salah satu desa. Jadi kita deket sama tokoh desa di situ. Wah, pas acara nih, acara ibaratnya jam 7 sore. Ternyata jam 5 sore itu Pak Babin udah turun, Kades turun. Di lokasi. Iya. Dan masyarakat desanya udah ibaratnya tokohnya udah dilarang gitu untuk kegiatan itu. Ya udah cancel. Bubar. Bubar nggak jadi, bro. Yang Bukan bubar segitiga lagi. itu juga bubar juga tuh, Mas. yang Iya, diskusi. kita pindah akhirnya. Oh. Karena kita nggak boleh di ranah publik, akhirnya kita kan juga kerja sama sering kolaborasi sama teman-teman yang punya kopi, Iya, warung oke. kopi. Nah, kita pindah ke warung kopi, walaupun ketika ke warung kopi kita juga masih tetap diikutin. Oh, tetap diikuti. Tetap di inilah ya, dilihat Iya, tuh, ini apa sih dipantau diskusinya gitu. ini. Ini aku nggak masalah. Gitu. Sebenarnya isinya kan nggak ini banget juga ya, Mas ya, isinya. Ya, karena Hasil kan diskusinya. sebenarnya problemnya aparat itu kan ketakutan, bro. Ketakutan Iya, selalu. benar. Terus kemudian di tahun itu aku coba merubah, aku dan beberapa teman-teman itu bersepakat untuk merubah pendekatan. Yang semula kita itu benar-benar nggak mau komunikasi sama yang namanya aparatur negara. Iya. Kita nggak mau terseret sama politik praktis. Akhirnya kita bangun komunikasi, bro. Mulai dari kita bedah undang-undang kalau kita bikin kegiatan tuh pemberitahuannya seperti apa, ke pihak siapa aja gitu. Akhirnya kita mulai kalau bikin kegiatan kita pemberitahuan. Nah itu cukup lama, bro, bangun itu. Karena biasanya di Polres ataupun Polsek itu pikirannya masih gini. Kegiatan itu harus berizin. Padahal secara undang-undang itu bukan izin tapi pemberitahuan. Iya, betul. Pengetahuan, iya benar. Akhirnya kita kasih pemberitahuan. Akhirnya sekarang itu udah mulai lebih kita kalau kegiatan aman. Relatif aman. Berarti lebih prepare ya jatuhnya sampai mengulik hukum tadi. Iya, lah yang belum ketemu sampai sekarang itu perda untuk izin ke DLH. Karena sejauh ini yang aku pembacaanku ya sebenarnya kalau izin yang kemungkinan menimbulkan keramaian dan ada potensi mengganggu ketertiban publik itu izin hanya ke pihak polisi sebenarnya, nggak ada ke DLH. Iya. Ya, kalau nggak next time prank aja Mas bawa rumput sintetis. Nah Bakar- itu juga, bohong. nah itu unik, ada cerita unik juga gini. Ingat yang bulan kapan ya kalau nggak salah ya, pokoknya Agustus ini, yang Agustus ini kan ada kerusuhan tuh. Oke. Oh, iya. Kerusuhan ya, akan ada kerusuhan kan. Almarhum. Nah di Grobogan tuh sebenarnya kita mau bikin kegiatan yang namanya semacam bedah buku tuh. Padahal tahu nggak bukunya judulnya apa? Itu tuh Menggeningkan Cinta kalau nggak salah. Menggeningkan Cinta ya, bro. Cinta. Nah, kita kumpul nih di namanya, kita pindah ke tempat yang namanya Taman Insinyur Soekarno Oke. di sana gitu. Daerah mana itu, Mas? Itu sama di daerah Purwodadi dekat Simpang 5 Purwodadi. Ya. Kita udah kumpul nih beberapa orang, mungkin sekitaran 10. Nah, aku tahu nih di sana tuh ada intel yang lagi lihat. Gitu. Nah, aku sebelumnya udah ngasih pemberitahuan ke Polres. Aku juga koordinasi sama teman-teman, ini kegiatan aman. Aku udah ngirim pemberitahuan. Nah, tiba-tiba temanku yang biasanya buat aku lewat untuk kasih surat pemberitahuan itu ngontak aku. Ada laporan kalau mau ada konsolidasi demo. Oke.
Nah, yang dikira konsolidasi demo tahu nggak? Kegiatan kita yang bedah buku itu. Yo, Mengheningkan cinta Mengheningkan ini. cinta, Bos. Itu loh masalahnya. Nah, akhirnya aku tahu timestamp kan. Kamera yang ada Ya, yang ada mapnya, waktunya. waktunya aku rekam gitu. Ini loh kegiatannya seperti ini gitu. Mbok yo kalau jadi intel di lapangan mendekato nggak apa-apa gitu. Itu Ikut aja nggak apa-apa. itu problem dulu gitu. Akhirnya kita merubah pendekatan yang semula kita sering benturan sama aparat kita kurangin. Kenapa? Karena ternyata itu bukannya karena kami melunak sama aparat ya, tapi ternyata di Grobogan masyarakatnya itu cenderung takut biasanya kalau udah ada Iya. aparat. gitu. Iya. Makanya Mikirnya kita aneh-aneh kan. Mas? makanya kita mengganti pendekatan biar rata-rata sana kan bukan basis mahasiswa. Ya. Makanya kita coba ini udah aman loh kegiatannya, kita udah pemberitahuan dan Ya. sebagainya gitu. Kenapa? Karena masa yang kita dekatin bukan mahasiswa. Iya, tapi masyarakat sendiri Tapi ya. ada bedanya akhirnya setelah melakukan perubahan itu. Ada bedanya dan ada harga yang harus dibayar, Bro. Apa itu, Bro? Oke, yang pertama ada bedanya ya. Kita kegiatan lebih dikenal, Bro. Oke. Terus kita jadi kadang beberapa kali itu kita diajak kolaborasi Sama siapa? sama misal Perpusda. Oh, berarti dari atas ya. Dari Walaupun sampai pemerintahan sekarang kita menolak ya untuk misal jadi dibilang binaannya atau Ya, di bawahnya Perpusda gitu. Kita menolak gitu. Tapi kalau misal diajak untuk acara bedah buku dan sebagainya kita oke. ya. Oke. Terus kemarin dikabarin juga dari Bawaslu Purwodadi, Grobogan lah ya. Itu ngajak semacam bedah risetnya Bawaslu sana tentang demokrasi gitu. Tapi sampai sekarang aku belum terima draftnya. Cuma temanku yang di pengurus yang di sana ngabarin kemarin gitu. Terus segi kegiatan masyarakat nggak jadi lebih takut bro untuk join. Karena sebelumnya bro, semua postingan di media perpustakaan Jalan Purwodadi itu pasti warnanya merah bro. Oh ya? Merah gelap. Oh, ininya. Iya, desainnya merah gelap. Oh. Dan itu bikin orang udah takut dulu bro. Tapi iya ternyata. sih itu, Mas. Anak-anak SMA juga takut Iya, ternyata gitu. Kalau loh. itu, Mas. Konser metal ya. Lari bro. Satanik mana nih? Tapi ketika awal-awal kuliah aku juga memahami itu bahwa kayak yang paling kiri itu yang paling merah gitu. Iya. Keren gitu loh. Paling nggak pemerintah itu paling keren gitu loh. Tapi kemudian pas ketemu di lapangan, wah ternyata metode ini nggak efektif. Iya. Untuk saat ini. Untuk saat ini gitu, untuk masyarakat Grobogan itu belum siap gitu loh. Itu satu. Terus lebih banyak masyarakat itu mulai tertarik lah bertanya-tanya. Kalau harga yang harus dibayar bro, harganya tentu kalau kita organisasi ada yang nggak setuju bro untuk pendekatan itu. Oh, insight-nya ya berarti. Iya. Ya? Jadi nggak setuju kalau kita misal pemberitahuan, terus Harusnya kita nggak membangun kayak gitu. komunikasi. Sudut pandangnya kan ketika kita membangun komunikasi dikiranya ada kepentingan politis. Bro. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri bro. Iya, Kalau nonton betul. aktivis sekarang, karir tertinggi aktivis itu apa sih bro? Duduk di parlemen. Iya, benar. Nah, Ya nggak? Dikiranya, mikirnya kan bawa kepentingan. nah itu dikiranya aku menjual idealisme. Iya. Ngerti. Setuju aku. Tapi sejauh ini kita tetap nggak pernah yang namanya oke, kalau kita diajak diskusi, kita komunikasi oke, gitu loh menurutku. Tapi jangan sampai kita jadi dikontrol. Ya benar, itu yang ngurangin esensinya kalau sampai Esensinya dikontrol itu. ya. Iya. Tapi tadi kan kita udah bahas ya banyak perlawanan juga, banyak juga kontroversinya. Tapi dari sisi tadi yang Bukalapak gitu-gitu, interest dari masyarakat Grobogannya gimana sih? Kalau kalian melihat Kalau atau interest ya, Purwodadinya? sebenarnya tuh kalau yang perbedaannya juga gini bro. Kalau di awal kita itu targetingnya ke anak SD. Tapi ketika sudah jalan sekarang itu kita lebih nargetin ke remaja ke atas. Anak-anak SMA iya, berarti. iya. Mas. Anak SMA ke atas gitu. Kenapa? Kalau di anak-anak itu biasanya sudah ada TBM, TBM itu apa? Taman Baca Masyarakat. Oke. Yang secara sistem itu agak berbeda dengan perpustakaan jalanan. Oke. Kalau kita kan cenderung mobile, tapi kalau TBM itu kebanyakan dia stay di satu desa buka perpustakaan. Iya. Dan anak-anak diundang gitu. Berarti yang dia memang naruh sesuatu di situ ditempatin gitu ya buat Nah, warga untuk situ. interest sebenarnya itu cukup lumayan ada, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Cuma kendalanya kalau di daerah adalah gini, minat bacanya kurang,
akses terhadap buku jauh di Grobogan tuh sampai sekarang nggak punya toko buku, bro. Nggak punya. Ada sih toko buku tulis. Toko buku tulis ya buat anak-anak sekolah baru masuk biasanya. Jadi kalau kita mau beli buku ya kita larinya ke Semarang atau enggak ke Solo. Di Pati? Pati menurutku nggak jauh beda dengan Grobogan. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip kultur. Berarti memang harus ke kota banget gitu ya, baru ada Ya, aksesnya. mungkin kalau ada itu di Kudus. Tapi kebetulan sekarang kan cukup membantu adanya jual online kan, Online, ya, benar. gitu. Nah, terus kemudian kendalanya adalah sudah pembacanya itu lebih sedikit dan ada juga orang yang silent reader sebutannya. Jadi dia membaca buku sebenarnya, baca novel, tapi masih untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi tidak untuk Diskusi berdiskusi, di-sharingkan dengan orang lain. Gitu. Banyak orang mau ikut kegiatannya, tapi sedikit yang mau ngurus. Ya benar sih. Kalau itu emang itu problem Iya semua nggak? organisasi Iya itu. sih. Jadi di media tuh selalu ada yang DM, gimana caranya join, kapan kegiatan lagi gitu. Dia pengennya datang saat acaranya, tapi Iya, nggak betul. saat di belakang acaranya nggak mau. Nggak dia. mau gitu loh. Itu Capek, dia males. kendala banget gitu. Berarti kondisi SDM sekarang di perpustakaan jalanan gimana? Ada berapa nih sekarang? Ada berapa ya? Oke, aku jawaban politis sih biasanya kalau. Berapa? 30 gitu dengan PD 30. Oh, Di grup 30 yang terhitung ya. Iya, yang di grup Yang ya terdata 30. Tapi kalau- Realnya. Iya, kalau ditanya pilarnya berapa? Ya 5 lah. Berarti secara SDM masih kurang ya? Wah, kurang sekali. Kurang lah itu. Jalanin misalnya ada plan-plan gitu. Iyalah itu. Iya sih, Tapi ya itu semuanya perlu ganda itu, lima-limanya Iya, itu. bener. bener sih. Iya. Apalagi kalau kemarin kan ada juga yang udah nikah nih. Jadi ya otomatis keluar. Iya. Nah, kamu juga kan tahun depan nikah. Oh iya, bener. Kata Hanif. Tahun depan enggak. Nggak tahu, kata Hanif. 2-3 tahun lagi. Tahun ini stop itu. nipu orang mas. Ada mas Hanif ya di sana. Dia ngechat katanya Eh, titip obrolan tentang tunangan dia katanya bulan Waduh. depan, tahun depan gitu ya. Jadi kalau yang kasus nikah keluar itu umumnya itu Kasus po itu Kasus ya. Masa jatuhnya kasus? bahagia harusnya Oh iya bahagia. Iya. Sorry, Pria bahagia. nikah. Jadi itu biasanya jadi kendala ketika yang perempuan. nggak ngerti ini kegiatan. Ya, tapi yang kemarin tuh aku sebenarnya memaklumi kenapa? Karena kan setelah dia menikah, dia pindah ke Semarang. Oke, ikut suaminya berarti. Iya, Oh bukan daripada karena lakinya patriarki. Oh enggak. enggak aku loh ya yang bilang loh ya. Tapi kemungkinan itu yang paling masuk akal. Kan biasa. Makasih berarti aja. udah diwakilin. Kalau teman-teman saya lingkungan saya banyak ke patriarki. Itu yang coba kita tanemin juga di perpustakaan Jalanan Iya. Purwodadi itu gitu sebenarnya. Jadi gimana caranya biar kita tongkrongan tuh kalau perempuan tuh merasa aman gitu. Ya. Sama. Walaupun dia cuma datang sendirian tapi dia nggak ngerasa untuk risih gitu loh. Iya. Jangan sampai udah dia datang. Tugasmu buat teh gitu kan itu patriarki banget. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Bawain nampan doang gitu, nggak boleh. Tapi kurang kita tuh juga kekurangan SDM perempuan sebenarnya, Bro. Saya belum. Karena rata-rata takut nggak, Mas? Bukan takut sih, Bro. Apa? Jadi beberapa kendalanya kultur di Grobogan itu beratnya adalah kita kan kalau mau diskusi atau ngopi itu enaknya kan habis maghrib biasanya. Oh, malam. Nah, sementara kalau yang perempuan biasanya masih sering jam orang tuanya malamnya. tuh jam sore malah Bro, bukan jam malam. Iya. Tapi ada yang risih sama ini nggak? Rokok juga? Kalau rokok sejauh ini aku bilangin sih, jadilah perokok itu yang toleran. Oke. Biasanya kalau ada cewek baru kenal kan, aku tanya dulu, kamu nggak apa-apa nih aku merokok sampingmu gitu. Kalau kamu keganggu, ya kamu pindah gitu. Oh, bukan kamunya. Gak males. Toleransi itu. Toleran sekali. Ini dikasih tahu aja. Misalnya gini, kita ngerokok di sini, Iya. terus ceweknya datang, ini aku Iya. ngerokok nggak apa-apa. Ya kan Nggak aku boleh. duluan ya. Ya masa kita yang pindah woy? Nggak, soalnya organisasi-organisasi Iya. yang arah-arahnya bukan yang ke kanan nih. Iya. Itu rata-rata ada sentimen negatif dari kaum perempuan atau kaum Oh. pembenci rokok. Iya, Karena iya. masuk ke sana bau rokok. Iya, Itu bener. nggak bisa kita tampik lah. Iya. Itu udah jadi rahasia umum. Ya bener, tapi akhirnya juga kita kalau ada yang cewek itu, kita yang ngerokok juga pindah, maksudnya ngatur tempat juga gitu. Pasti gitu. Itu toleransinya di level itu Maksudnya untuk sih. orang yang baru mau datang tuh kayak aduh bau rokok kayak atau apa. Ada juga tuh. Iya, yang kayak pasti, gitu-gitu. pasti. Oh, Karena walaupun banyak nanti juga pada kan. akhirnya cewek-cewek itu nyobain juga akhirnya penasaran. Soalnya biasanya gitu beneran. Iya.
Tahun susah tahun kan? dong. Masih susah itu di gerobokan ternyata. Masih susah yang kayak Masih gini? susah. Masih ini nggak Mas? Apa? Kalau ngeliat cewek ngerokok tuh kayak aneh gitu. Nakal. Nakal, ya, langsung ada sentimen, oh, nakal, nakal nih, nakal, gitu. gitu. Itu juga pas Jangan kan kejadian ngerokok gitu. Kaget. Bahkan Nongkrong. ada yang lebih parah loh Mas, Gimana? maksudnya ngeliat cewek ngerokok, bispak katanya gitu. Kalau di itu kalau Lampung. ini udah parah sih, udah parah nih. Tapi di Lampung Iya. dia, jangan Oh, di di dia. Lampung. Nanti orang-orang Lampung. motong dia. Oh iya. Kalau di Lampung. Tapi emang pas kami ke Jogja itu, Mm. ya pas aku kan ikut organisasi pers juga Mas. Wah ternyata emang seterbuka itu organisasi pers mahasiswa tuh. Ngerokok pada ini. Wah boleh ya ternyata gitu. Oh, Ada iya. sedikit culture shock-nya lah. Ya bener, aku juga mengalami itu di S1 ya, karena sebelumnya aku juga dari desa. Jadi Iya. tahu banget kultur desa, nilai-nilai gitu. Perempuan Konservatif lah kita per masih jam konservatif 6 itu gitu. masalah gitu. Benar. Tapi ternyata ketika di kampus, kok biasa ya Iya. cewek sampai jam 12, bahkan yang rokok gitu. Lama-lama mulai mendalami tuh, kenapa sih sebenarnya gitu. Mulai bertanya-tanya gitu. Nah itu yang coba kita tanamin di perpustakaan Jalan Purwodadi. Walaupun sampai sekarang, konsep feminisme kan masih jadi perdebatan gitu. Iya. Sampai sekarang itu. Even perempuannya pun kadang juga ada yang menolak feminisme kan. Apalagi Iya, kalau ke ini mohon maaf nih ya, kalau ke sebuah desa yang lebih belum seterbuka itu lebih susah lagi tuh. Ya, tapi uniknya ya bro, di desaku tuh ada perempuan sepuh yang dulunya kerjanya jadi misal dukun bayi. Oh, Dulu kan dukun belum bayi. ada bidan bro. Iya. Jadi aku lahir pun bukan di puskesmas atau di bidan, dukun bayi bro. Dukun bayi. Di rumah bro. Dukun bayi itu bayi jadi dukun gitu ya Mas? Bukan Mas, Bukan. Itu bayi dukun, kalau bayinya duluan baru. Harry Potter itu dukun bayi nih. Dari bayi udah punya sihir. Boleh sih. Biasanya mereka tuh ngerokok loh. Perempuan. Iya, Dan benar. nggak Itu iya, apa-apa Pak. gitu loh. Iya. Kadang aku aneh juga gitu. Sama kayak ini kan MUA di Jawa kan Nah, punya iya, keyakinan ada beberapa. setelah selesai dini. Ya, Biar gitu. lebih nempel Karisma. ya. katanya. Kalau itu aspro gimana ya Nipnya? Kalau aspro agak manis biasanya. Di muka lu nih habis di make up nih Monica. Yang make upin lu ngerokoknya aspro. Sama badak kalau pagi biasanya. Cuman yang nggak tahu ya orangnya. Dua-duanya dari Lampung berarti. Lampung Lampung. kali Mas. Lampung. Ya, kebetulan kalau di Jogja kan menurutku enaknya ya banyak bazar buku, Banyak. Benar ya. Paling aktif lah. terus organisasi-organisasi literasi itu banyak banget banyak. gitu. Kalau di Grobogan tuh kalau aku bilang sebenarnya ada ya yang ibaratnya legal. Iya. Kalau kita kan ilegal lah gitu. Iya, ilegal tanda kutip Karena ya. kita nggak punya SK Ya, Kemenkumham betul. gitu. Ada yang benar-benar di bawahnya dinas dan levelnya tuh ada pengurusnya. Di provinsi ada, kabupaten ada, nasional ada. Itu biasanya kita nyebutnya FTBM, Forum Taman Baca Masyarakat. Oke. Tahun baca masyarakat. Di Grobogan pun banyak sebenarnya TBM, Bro. Jadi aku dan beberapa pengurus Perpusjal itu juga join grupnya. Iya. Nah, itu ada sekitar mungkin bisa aku bilang 10 sampai 15 TBM. Oh, banyak ya berarti? Banyak itu. Banyak, tapi legal. bukan legalnya masalahnya, tapi menurutku itu agak monoton kegiatannya. Emang apa Mas kegiatannya? Biasanya kan dia buka perpustakaan di rumah, terus anak-anak diundang di situ. Selesai, terus kemudian ketika kita ajakin untuk kegiatannya lebih gede, biasanya maunya ketika datang itu yang bimtek-bimtek. Bintang itu apa Gimana sih, Mas? tuh? Bimbingan teknis, yang acara dinas-dinas, yang biasanya ada uang sakunya dikit lah. Yang Buat uang bensin. Yang menyentuh langsung ke masyarakat agak Ya itu ke agak anak-anak anti itu. dulu. Enggak maksudnya kalau untuk sebuah acara tapi yang enggak ada bimtek-bimteknya Mungkin agak- bukan- kurang. bukan Ada menyentuh beberapa. masyarakatnya Ya, mungkin. ada beberapa yang masih misal ketika kita kasih info kegiatan Perpusjal mau datang, ada beberapa. Oke. Tapi sedikit doang. Tapi sedikit ya. Oke. Karena biasanya nyari uang saku. Menurutku lebih gini sih. Ada ketakutan ketika Bahaya mereka menurutku. dianggap mengambil topiknya itu yang menyinggung Sensitif. pemerintah. Oh, heeh. Ya, fun fact-nya juga bro, yang aku bilang tadi Perpustakaan Jalan Purwodadi pernah bangun komunikasi sama Perpusda. Itu kebetulan ada salah satu kepala bidang yang memang cukup aktif merangkul teman-teman komunitas. Tapi sejak di bulan Oktober tahun kemarin, beliau ini dipindah bro. Oh, duh. Dari Dinas Perpustakaan Daerah dipindah ke Dinas Perdagangan bro. Ini kok nyambung, ini nyambung. Sama kayak komeng di DPR. Jadi akhirnya nggak ada lagi yang benar-benar bisa merangkul gitu. Iya.
kenapa kemudian itu dipindah? Ya karena kan kemarin habis pemilihan kepala daerah kan. Jadi kan dinas-dinas yang lo dukung nomor 1 atau nomor 2. Iya. Yang jadi yang mana kan Lagi-lagi siap-siap. politik ya Mas ya. Politik. Yang di jadi situ, korban kan gitu. selalu Lah TBM yang lain tuh mencoba untuk mereka itu steril dari politik. Dalam tanda kutip menurutku terlalu tunduk gitu. Nah, yang jadi nilai lebih perpustakaan jalanan Purwodadi di situ sebenarnya. beda dari situ ya Mas ya. Ya rada ugal-ugalan karena kita kan nggak ada kepentingan di situ gitu. Bener-bener. Tapi memang itu yang harus dijaga sih Mas. Iya. Kalau enggak ya apa misalnya acara-acara diskusinya apa misalnya Mas? Salah satu acara diskusinya apa? Kenapa pemerintah selalu intervensi? Nah, itu kan nggak mungkin ada di yang tadi. Ya, Iya. Nggak mungkin ada. nggak mungkin. Ya, tapi memang harus balance sih, yang kanannya ada, yang kirinya ada Iya, gitu. betul. Harus ada oposisi terus. Tapi kalau misalnya Yang semuanya konservatif ke maksudnya. tapi kalau misalnya semuanya Ya. ke sana ya mati, Nah. ekosistemnya yang mati. Iya. Ya, tantangannya sampai sekarang adalah sebelumnya kan kita itu basisnya ke tokoh. Hmm. Gampang banget loh bro, bangun organisasi asal Ada kalian tokohnya. punya satu tokoh yang kuat. Siapa karismatik. ini? Perpustakaan ini apa? Perpustakaan Jalanan Purwodadi ini tokohnya. Dulu itu ada namanya Bung Ibra. Oh, ya. Tapi kendalanya Bukan coba. nggak kayak tahu ya. Maksudnya tuh tokohnya tuh kirain Ya. perpustakaan Jalanan Purwodadi itu ngambil dari kayak misalnya Tan Malaka Oh, gitu. Kirain enggak. kayak gitu. Gini. Kiblat itu. Jadi Bung Ibra yang di mana nih? Oh, AC Milan apa Inter Milan? benar. Jadi gini, maksudnya tuh organisasi itu bisa berdiri dari dua hal. Pertama, sistemnya yang bagus atau orangnya yang kuat. Ya. Oke. Nah, itu baru ngerti. Lah yang aku. terjadi pertama adalah orangnya yang kuat ternyata. Oke. Nah ini cuma jadinya larinya ketergantungan. Ketika si Ya. tokoh ini dijemput hilang kan selesai kan? Ya betul. Benar, kalau hilang kepalanya badannya jadi Iya, linglung. iya selesai gitu. Akhirnya yang kemarin kita coba bangun sistem. Akhirnya agar untuk mengurangi ketergantungan. Cuma Iya, karena kita itu udah nggak organisasi yang agak dicap aneh gitu, tidak tunduk dan sebagainya, liar lah karena pakai bahasa jalanan, pendanaannya sampai sekarang pontang-panting, pengurusnya juga itu aja. Akhirnya kita punya problem itu di regenerasi sebenarnya. Regenerasi. Itu agak susahnya ya Mas ya. Agak susah. Tapi benar sih, setuju. Menurutku organisasi sekarang, bahkan itu yang untuk kayak koperasi ya, atau yang Koperasi Merah Putih. bukan koperasi merah putih mah lancar ada dana. langsung. Oke. Koperasi, maksudnya apapun komunitas masyarakat ya sekarang tuh susahnya memang diregenerasi. Ya, itu benar banget. Tapi aku penasaran ini deh. Masalah pendanaan tuh biasanya Mas Oki sendiri tuh nyarinya tuh gimana gitu buat dapat pendanaan buat event. Untuk selama ini ya, kita itu pendanaan kita baru dari dalam sih, Bro. Ini gini dulu, kalau dari buku ya, buku kita dapatnya dari mana? Dari donasi. Oh, donasi. Jadi Berarti banyak bukan donasi di sosmed Mas? kalau teman-teman yang mau berdonasi silahkan kita terima. Tapi kalau biasanya kita agak nolak kalau donasi dari instansi buku ya maksudnya, karena biasanya bukunya tuh menurutku agak nggak asik. Masa ada donasi gini, buku biografi DPRD Kabupaten Grobogan. Siapa yang mau tahu? Ada bro gitu, aku sampai gede kayak geleng-geleng gitu. Ini buku apa gitu loh. Yang beli keluarga. Itu juga kalau Ya mau dibaca. walaupun beberapa instansi itu sebenarnya mereka banyak loh donasi kayak KPK itu banyak. Iya. Banyak banget gitu. Terus kalau untuk kebutuhan dana ya, kita kebanyakan sih kolektifan sih bro. Jadi teman-teman anggota tuh kita iuran kalau mau bikin event pakai kas ya biasanya. pakai kas gitu. Walaupun sekarang kasnya juga agak nggak jalan. Iya lah. Ya siapa orang mau ditagihin tiap bulan gitu. Iya, capek juga. Mending bayar Netflix Iya. atau Nah kendalanya kita masih di situ. Gitu. Dan akhirnya gimana Mas? Cara untuk dapat uang ekstranya gitu? Ekstranya akhirnya Untuk membuat acara atau untuk event? ekstranya adalah di beberapa anggota selalu kita ditanamkan untuk kalian selesaiin dulu masalah ekonomi pribadi. Jangan jadikan organisasi ini untuk mencari uang gitu loh. Jadi tiap orang itu kalian harus kerja dulu lah. Jadi ekonomi kalian selesai baru kalian bersosial. Jangan sampai kalian ibaratnya aktivis kantong tipis. Gitu lah. Minimal ya ini ya apa maksudnya itu kayak settle sama diri sendiri. Iya, lah akhirnya teman-teman yang udah settle duluan itu biasanya donasinya lebih besar. Iya, lebih besar. Jadi saling subsidi dulu gitu. Atau ini solusi nih Mas untuk regenerasi juga ya dari aku ya. Coba
di daerah Grobogan, Mas cari sekolah-sekolah swasta yang mahal. Mas incer tuh anak-anak orang kaya itu, ajak untuk ikut berkomunitas. Apa bro swasta yang mahal di Grobogan? Bro? Ada belum tahu Grobogan bro masalahnya bro. Kondisinya bro. Sama semahal-mahalnya lah cari. Gini. Pernah gini gak? Aku tuh sampai sekarang yang perdebatan di Grobogan itu ketika bahas ini bro. Logika mistikanya Tan Malaka. Oke, Kita pernah bikin postingan membahas tentang logika mistika di Kabupaten Grobogan. Oke. Kita based on Madilog lah gitu. ya. Ya. Banyak ya ternyata yang responnya itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Jadi ada salah satu mitos di Kabupaten Grobogan. Pertama, pernah dengar nggak cerita Joko Tarub dan 7 Bidadari? Ya. Awang Bulan. Nah, ada air terjun, sebutannya air terjun Widuri di sana. Tempat mandi yang bidadari itu ya? Iya, betul. Nah, selama ini masih dipercaya bahwa Ki Ageng Tarub istrinya itu bidadari. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Mas. Kebanyakan orang percaya. Padahal gampang aja gitu. Sorry, agamanya Islam semua. Islam saya. Oke. Pernah nggak ada nabi yang istrinya bidadari? Nggak ada. Nggak pernah Mas. Ya itu kan. Iya. Tapi kemudian ada manusia yang istrinya bidadari. Keren sih dia. Selebgram kali di zamannya. Sekarang kan selebgram dipanggil bidadari. Itu gitu. Selebgram zaman itu. Iya benar. Walaupun ada yang menjelaskan bahwa di beberapa buku sebenarnya bukan kata kahyangan, tapi penyebutan untuk parahyangan. Jadi seorang putri dari kerajaan Pajajaran sebenarnya. Terus yang kedua, kita punya tokoh yang namanya cucunya Ki Ageng Tarub, namanya Ki Ageng Selo. Itu bisa megang petir, bro. Di sana kepercayaan. Thor. Flash bisa juga. Thor, Zeus gitu. Itu sampai sekarang perdebatan gitu loh. Itu didebatin Mas. Ya karena kalau bagi yang muda-muda seperti ini kita nggak percaya gitu. Iya, bener. Masa ada orang bisa megang petir gitu. Bahkan kita kadang bercanda, PLN. Tapi itu benar-benar dipercaya. Bahkan Iya. kalau yang benar-benar dari itu bisa kesinggung kalau kita bahas topik itu. Benar, pasti kesinggung. Bahwa ada beberapa orang yang menafsirkan Jawa ini kan suka simbolik gitu sebenarnya. Lah, petir itu disimbolkan kayak gemerlapnya dunia. Iya. Nah, Ki Ageng Selo ini orang yang bisa menaklukkan Gemerlapnya dunia gitu. Aku menafsirkannya lebih masuk akal gitu. Iya. Cuma Iya. orang-orang Plek ketiplek apa sih? Tiplek gitu. Ininya apa sih ini kalau bahasa tuh diartiin searti-arti Harfiah. Harfiah. harfiahnya langsung Ya, gitu ya. secara harfiah. Pegang petir gitu. Apa sih lebih pragmatis ya nangkepnya ya? Iya. Ya gitu di Grobogan itu. Itu salah satu tantangan nggak Mas? Tantangan sih bro. Agak susah tapi ya. Agak susah. Tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan juga. Dalam artian. Kan biasanya orang-orang itu biasanya logika ini nyambung dengan mereka itu ngikutin tokoh masyarakat. Benar. Nah kalau kita bisa dapat nih kepercayaan tokoh masyarakat itu lebih enak masuk ke masyarakat. Berarti incer kepalanya dulu nih Nah, ya. itu Baru berapa buntutnya kali ikut. kita kalau ke desa gitu bro. Iya, kayak ini Mas, kayak kaum saya. Kamu apa bro? Saya kan orang Arab, Mas. Di Arab. Oh Arab beneran bro? Arab beneran. Oke. Bukan Biasanya banyak di Bani ya? Sebutannya Bani atau apa? Bani Kalau Jaksel ya nih. Bani itu kan anak laki-laki ya. Kalau itu di anak Arab. laki-laki? Sebenarnya kalau kami itu tergantung buyutnya. Kalau aku kan bawazir. Ah, Itu biasanya ada dari Libya, ada dari Yaman, ada dari Arab juga. Kalau aku dari Libya. Bukan tadi. Cuma kan biasanya kalau kaumku Dianya doang ya, memanfaatkan logika mistika itu menjual dirinya jadi pemuka gitu biar disalin-salin. Ya manfaatnya gitu. Jadi bibah. Jadi Ya, bibah. kadang-kala kita itu ketika mohon maaf ya ketemu sama santri itu kadang mungkin karena dididik bukan pondok pesantren yang udah modern ya, biasanya yang konservatif lama itu biasanya anak santrinya kalau diajak mikir susah, Benar setuju. diajak untuk debat tuh susah gitu loh. Bukan semuanya ya, Iya, nanti kena masalah lagi ini. Ini yang kamu percaya, yang kamu ketemu gitu, yang udah Iya, kamu temuin Karena ya. fun fact, pondok-pondok yang masih konservatif ya, biasanya dia logikanya tuh logika yang pasti gitu, di fix gitu loh. Jadi nggak ada ruang buat nangkepi ovi lain jatuhnya. Iya. Fiksasi logikanya tuh misalnya, ya kalau salah gitu. Kita nggak bisa ngelihat
di dalam salah tuh masih ada benernya biasanya gitu. Makanya biasa terperangkap bahwa dunia itu hitam putih. Iya. Padahal sebenarnya bener-bener. kan abu-abu gitu. Tinggal abu-abunya tuh lebih pekat hitamnya atau putihnya. Iya, setuju. Setuju gue. Iya benar. Tapi ya itu ya yang mungkin diperjuangin Mas Oki buat ngebuka masyarakat. Jangan bilang Mas Oki doang lah. Perpustakaan, Perpustakaan jalan perpustakaan. Ibaratnya kayak Oh, herois iya, banget betul, aku gitu loh. Diperjuangin perpustakaan Iya, jalanan betul, buat gitu. buat nge-create pola pikir yang lebih terbuka Tapi- lah ya. Tapi itu agak terlalu heroik sih bro. Kalau aku ditanya kenapa sih bikin perpustakaan jalan Purwodadi, simple bro sebenarnya. Jadi ketika yang aku rasain ya, ketika aku setelah membaca buku atau nonton podcast atau nonton film, aku tuh butuh memuntahkan apa yang udah masuk. Oke, benar-benar. Nah di Gerobokan kebetulan susah nih nyari ruangnya yang seperti itu gitu loh. Orang kebanyakan pemuda desa kan bukan pemuda desa semuanya ya, tapi kultur di desaku tuh ya udah pemuda kumpul ya mabok gitu. Madilog bener, mabok sambil dialog, Asik. dialog gak jelas. Gitu. Nah, akhirnya kita kumpul lah di situ dan kita butuh ruang. Ya kita ciptakan ruang yang namanya Perpustakaan Jalanan Purwodadi. Iya benar. Kalau misalnya kita udah, apalagi Mas udah terbiasa yang pas di Undip gitu ya Mas ya, harus ketarik lagi karena pandemi, itu di saat kita udah punya ekosistem baru nih ya, udah punya kebiasaan baru, diskusi, apa-apa, pas pulang tuh kayak rasanya beda gitu. Terasa Gimana asing, ya? bro. Iya, caranya gimana ya biar terus bisa kayak yang saat itu gitu. Nah akhirnya join lagi bener. perpustakaan jalanan. Benar sih ya. Latar belakangnya kurang lebih seperti itu. Gitu. Kayaknya kita emang hampir mirip sih Mas. Oh hampir mirip ya. karena aku Apalagi kan- mungkin di Lampung nggak jauh beda ya. Ya kalau di Atau Lampung kota. enggak juga sih. Iya Lampung kota kaminya, tapi secara itunya sih masih yang agak-agak mirip lah. Walaupun nggak dia yang kota Mas. Oh dia yang kota. Pringsewu. Saya Bukan. Pring Sewu. Oh Pringsewu. pesawaran dia dulu. Pesawaran. Saya Oh, lebih ke pesawaran. pesawaran. Oke. Kalau ke tempat dia tuh 40 menit. 40 menit. Saya juga di lereng gunung. Ada gejah nggak bro? Apa? Ada gejah nggak? Ada. Itu Nggak di ada. daerah Lampung Barat ya. Lampung Barat. Kalau dulu zaman saya kecil di sana adanya macan, tapi udah pada dipindahin. Harimau beneran. Iya, Yang kan belang. dulu tuh ada apa Rek? Harimau Sumatera. Iya. Harimau Sumatera dulu sempat di situ juga dipindahin. Juga ibu saya itu dari kampung juga kan, jadi banyak ya masih tertutup lah. Jadi kalau pulang kampung tuh juga yang ngerasain apa yang sama gitu loh. Trio Macan juga pernah di rumah dia. Kayak macan. Bulu serigala juga ada. tapi ini jujur Mas, pas itu pernah ada kejadian di rumah dia, nemuin burung hantu masuk rumah dia. Kami nggak tahu Iya. kenapa. Saya Itu kalau Itu bersarang di situ nggak? nggak tahu. Dan itu saya rawat dari kecil sampai dia akhirnya bisa terbang bebas. Ya emang banyak hewan-hewan aneh aja. Masuk ke ini, maksudnya secara gambaran lokasi Iyalah, strategis dia. se nature itu lah bahasanya. Nature ya bahasanya. Alam banget. Alam banget Mas kita mah mainnya. Tapi ya gitu agak tantangan ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman kan, kalau aku sendiri kan juga berasal dari lingkungan yang desa ya. Nah, kendalanya itu aku nggak bisa memungkiri Gerobokan itu sebenarnya banyak juga orang pinter. Oke. Iya. Tapi tahu nggak alasannya kenapa orang pinter ini harus stay di Gerobokan? Kenapa Mas? Berat, nggak ada alasan untuk stay. Akhirnya yang berkompetensi ya keluar semua. Oh iya, yang ngerti aku. Akhirnya orang-orang yang pinter tuh karena lingkungannya tidak sama ya. Karena kan Tidak biasanya kita supportive nyaman. menurutku. Supportif Ekosistemnya ya nggak ada, jatuhnya. Dan mereka juga rata-rata tidak toleran ya menurutku. Jadi kalau beda biasanya mereka lebih ke arah kok lu beda gitu. Iya. Jauhin. Heeh. Sesimpel jumlah, mungkin aku bisa bilang ya, jumlah S1-nya tuh masih sedikit banget itu. Dan biasanya kalau di desa itu justru kalau kita ngambil pendidikan sampai perguruan tinggi, itu malah jadi beban moral bro. Oke, ya benar. Bayangin gitu, bayangannya orang desa itu, orang kampungku lah, bukan orang desa gitu. Kalau udah selesai kuliah, habis wisuda langsung kerja besoknya. Iya, mikirnya Bayangannya gitu. itu. Iya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Nggak seperti Sama itu. lah kayak orang-orang misalnya dia ke Jakarta gitu, pikirannya udah sukses. Pas balik lagi ke kampung, orang kaya nih. Nah itu. Terus lebih banyak lagi orang tua yang mikirnya bahwa sekolahin sampai kuliah itu buang-buang duit. Mending dibeliin tanah uangnya. Langsung ngolah tanah habis setelah selesai gitu ya. Gitu. Makanya ya kayak gini selamanya Gerobokan gitu. SDM-nya yang luar biasa keluar, yang di dalam ya udah Gitu-gitu hidup-hidup aja, gitu. muternya. Dan itu kan bukan hanya terjadi di Gerobokannya aja. Di Ya, Indonesianya banyak pun seperti kasus. itu kan. Kalau kita tahu dana yang disediain anggaran untuk pendidikan itu paling rendah daripada yang lain di Ya. pemerintahan rezim ini. 20%. Iya, 20%. cuman Terus segitu. kepotong juga MBG.
agak jangan yang bahas pemerintah gitu. Bukan Mas, Agak maksudku riskan gitu. Akhirnya yang daerah pun kan mengikuti yang di sana juga. Masa Ya, susah betul. untuk mengubah itu semua gitu. Ya, Karena benar. Menurutku gini sih bro, ketidakmauan, bukan tidak mampu, tapi ketidakmauan aparatur daerah untuk memajukan daerahnya. Pertama gini, nyaman di situ ya. menurutmu kenapa seorang lulusan Undip, lulusan UGM mau stay di sebuah daerah yang jauh dari kota? Menurutmu apa alasannya? Apa ya? Pasti kita yang lulusan S1 Undip atau UGM bayangannya kan butuh gaji yang lebih besar. Iya, Bro. setuju. Lah daerah mampu nggak menyediakan insentif lebih? Iya. Belum. Nah itu kan sebenarnya kendalanya. Dan ya sebenarnya ini juga ya faktor banyak. Kalau aku tuh berapa akhir ini sering concern sama kepala daerah yang tidak efisien yang gunain anggarannya ya. Jatuhnya kayak yang Emang ada yang efisien bro? oh nggak ada sih pasti. Tapi ada yang lucu karena dia anggarannya nggak turun karena ada rapor merah lah gitu. Iya. Ngambek dia kepala daerahnya berenang di lumpur. Oh iya benar itu. Lupa daerah mana. Pokoknya ngeliat lah terus baca komennya itu ternyata Ada benar. hampir banyak orang yang concern dan juga stigma itu udah negatif banget kepala daerah gitu karena efisiensi itu tadi. Ingat yang ini nggak demo abdesi kepala-kepala desa demo. Iya, Itu juga karena anggaran kan. Iya. Karena Pak Pur kan bilang ada semacam ancaman kan. Kalau dananya nggak segera direalisasikan akan dipotong kan dananya. Iya. Sebenarnya bagus ya untuk mengingatkan kepala daerah itu ya. Soalnya kan emang korupsi paling gede kan di daerah. Iya benar. Itu lebih gede-gede lagi gitu. Yang tidak terjamah secara nasional ya Iya. maksudnya. Karena kan logikanya gini, daerah kita kan banyak. Oke, di sentral tuh emang korupsi besar gitu. Tapi bayangin kalau korupsi kecil dari tiap daerah di Indo itu terus-terusan jalan tuh pasti lebih gede dari sentral. Dan itu alasan menurutku banyak desa yang fasilitas atau tingkat pendidikannya atau apapun itu yang belum berkembang gitu. Jadi makanya kalau ada organ kayak perpustakaan jalanan gini tuh sangat membantu lah. Ya sangat membantu tapi kalau bagi kepala daerah kan cukup mengganggu sebenarnya. Benar. Bukan membantu tapi mengganggu gitu. Tapi aku mau nanya nih, satu pertanyaan yang di luar dari perpustakaan Oke, jalanan. betul. Ini aku mau tahu dari POV-mu aja nih Mas. Bagaimana menurutmu tentang statement pemerintah itu membiarkan masyarakat itu jadi bodoh? Gimana? Membiarkan gimana? Maksudnya bukan membiarkan ya, maksudnya orang-orang itu dibiarkan menjadi nggak terlalu pinter, tapi nggak bodoh-bodoh banget. Jadi untuk chance saat pemilu, gampang mendulang suara dari orang-orang itu. Dipelihara lah gitu. Dipelihara kebodohannya dalam tanda kutip. Itu kan itu kan ramai tuh di sosmed tuh statement itu ramai lah dibicarakan. Iyalah orang pemerintahnya juga membiarkan kok pembodohan itu gitu-gitu. Apalagi ada MBG itu kan. Nah itu nggak tahu saya. Karena ada yang bikin narasi itu sampai keras gitu. Maksudnya, ya nggak apa-apa bodoh asal kenyang gitu. Pendapat pribadi Bang. Oke, kalau pendapatnya ya sebenarnya kalau di ranah kekuasaan ya realistisnya ya, bukan di ranah idealis itu, masyarakat yang cerdas itu lebih susah untuk dikonsolidasikan bro. Tapi masyarakat yang bodoh tapi nggak bodoh banget, cukup tahu setengahnya aja, itu lebih mudah dikonsolidasikan bro, lebih mudah diatur. Iya. Makanya kalau dibilang negara, bukan negara mungkin ya, pemerintahan ya gitu. Pemerintahan yang memang membutuhkan hal itu. Iya pemerintahan ya. Nggak terlalu butuh gitu, masyarakat yang terlalu cerdas, kritis gitu loh. Dia butuh Banyak ngomong, banyak minta, banyak menuntut. Iya, yang gitu. sebenarnya itu udah Ya, tapi kadang-kala aku melihat di sisi lain bro. Misalnya gini, pemerintah itu kan lahir juga produk masyarakat. ya. Bukan tuh seseorang yang turun dari langit Tiba-tiba atau dari luar negeri datang ke Indonesia, kan enggak. Tapi dia juga eksponen dari masyarakat. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu pemerintahnya atau masyarakatnya. Jangan-jangan pemerintahan yang bermasalah itu adalah cerminan masyarakat yang bermasalah. itu juga. Nah, kalau gitu kira-kira ganti pemerintah atau ganti masyarakat? Simpelnya ganti. Lah aku pernah dialog di situ, Bro. Saya mah diem, jawab Mas. Itu terlalu bahaya. Jangan KUHP yang baru kan udah bahas makar, Bro, masalahnya. Iya, aduh, takutnya. Kan kita diskusi aja ini, Mas. Oke, ya enggak apa-apa. Asal nggak sampai kita misal mengumpulkan senjata, udah mulai melatih prajurit, nah itu baru kena pasal KUHP makar. Nah, itu. Ya jadi kadang-kala kalau kita melihat masyarakat dibiarkan bodoh,
Ya itu benar juga. Tapi kan kadang ada faktor eksternal dan internal. Benar sih ya, benar sih. Dan kalau misal di level kita lah, tongkrongan circle paling deket itu yang paling berpengaruh tuh. Iya. Apakah fixed mindset atau growth mindset? Iya. Iya benar. Setuju. Kira-kira kalau kita nongkrong tuh bahasannya cuma nih kita mau jalan-jalan kemana, ini yang lagi viral apa, ini artis ini selingkuh sama ini, ataukah kita bahas nih tiba-tiba anggaran MBG segede gini, gini, ini dampaknya apa? Gitu. Nih gini, ketua gubernur BI gini. Deputi bro, deputi yang diganti. Iya. Sosok J di Iya. acara PSI. Ya aku agak Ya benar kan ada kan? itu Ada beritanya. agak aneh ya, karena kebetulan kan jurusanku ilmu ekonomi. Nah ketika ada gonjang-ganjing itu kan aneh juga gitu loh. Kenapa yang pengalamannya 1,5 tahun pun itu di otoritasnya fiskal bisa masuk ke moneter. Iya benar. Sementara yang 2 calon lainnya itu lebih berpengalaman loh. Lebih berpengalaman. 10 tahun lebih. Loh, tapi kan pengalamannya dia di BI. nggak melihat kekurangan itu menjadi hambatan. Dia Hambatan. optimis. Nggak apa-apa lah. Kan habis dicek langsung jadi. Lah, Jangan Iya, cepet iya. banget. Nah makanya itu kan efeknya sekarang ke pasar keuangan kan. Iya, Iya, Ada iya, efek gitu. kan. Iya. Itu kalau lihat ekonomi sekarang kan agak gitu loh. Nah, ini juga kadang kita nggak bisa nge-push teman-teman SDM di perpustakaan Jalan Purwodadi. Kenapa? Kita belum bisa nyediain gaji. Kita suruh nge-push kegiatan terus nggak bisa. Sementara dia harus mikirin ekonominya, Kehidupan pribadinya. kehidupan pribadi. Itu jadi dilema membuat sebuah komunitas atau organisasi ya. Di mana kita sendiri belum tahu bukan belum tahu ya, maksudnya regenerasinya agak susah. Terus orang-orang yang di dalam ini nggak mungkin bertahan sampai 10 sampai 15 tahun di situ gitu. Jadi sebelum hal itu udah bisa kita maju gitu misalnya, belum menuju arah majunya pun sudah rata-rata dari insight-nya udah bubar duluan gitu. Itu agak susahnya ya Mas ya. Setuju. Karena mengolah manusia kan yang paling sulit kan. Bener-bener. Dan kita juga nggak bisa marah kalau dia misalnya punya masalah dia sendiri gitu. Iya, Gimana kita juga bingung nggak? Dia lebih mentingin masalah pribadinya. Iya itu sih dilemanya. Iya, itu wajar juga sih. Masalah dia kan juga punya keluarga, ekspektasi orang tua yang harus dipenuhi dan sebagainya kan. Ya contoh nyatanya kayak tadi yang ditinggal menikah gitu kan. Nah, itu kan gimana kita? Jangan nikah dong. Ini gimana nih nanti Jangan nikah perpustakaan dong ini? gitu. Nah, itu Jangan susah. ditinggalin dong gitu. Makanya. Masa kita bikin ini dulu kesepakatan di Iya. Kan itu malah nggak Materainya 10.000 gitu. Kontrak kerja. Keterikatannya berlebihan itu. Nah itu cuma kalau kita bilang ibaratnya yang mereka yang aktif sampai sekarang itu kemarin di tahun 2026 kan Januari biasanya bahas resolusi lah. Iya. Aku coba kita ngarahin bahasan tongkrongan itu kita mau kemana sih sebenarnya? Kita dulu. Jadi by individual satu-satu tuh mereka 15 tahun sekarang tuh mau jadi apa? Oke. Kemudian setelah itu perpustakaan jalanan mau dibawa kemana? Visi kita apa? Iya. Ini kita bikin ya, pokoknya di tahun 2040 seminimalnya perpustakaan jalanan Purwodadi harus tetap sustain, ada. Kemudian kita yang sudah bekerja mungkin nanti kita sebagai support dana, tapi yang menjalankan adalah yang muda-muda di tahun itu. Iya. Dan kita juga harus udah punya base camp. Karena sampai sekarang kita kalau ditanya base camp bingung bro. Lah, terus Perpustakaan Jalanan Purwodadi base campnya di mana? Ya karena kami perpustakaan jalanan, di mana ada jalanan di situ base camp kita. Iya. Berarti belum ada satu base camp untuk berkumpul gitu ya Mas. Nggak ada bro. Sejauh ini cuma kayak misal di rumah gitu. Cuma kendalanya ini, misal kalau rumahku itu tepat di tengah kotanya, aku kena open house tuh rumahku gitu. Tapi yang terjadi kan rumahku juga di pelosok sebenarnya, jauh gitu. Agak susah juga ya. Agak susah. Berarti itu salah satu mimpi besarmu ya untuk perpustakaan jalanan. Mimpi besar sampai, kami. Soalnya kan sampai 2040 ya. Iya, mimpi besar kalian sampai. Ini asumsinya kalau kita semua masih hidup. Amin. Amin, amin. Insya Allah masih hidup lah. Ya. Kira-kira asal-asal kita nggak diculik aja gitu. Udah nggak ada lah nyulik-nyulik itu. Mas. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada orang hilang bos. Aman itu. Ya. Mister. Tapi Mas Oki buat perpustakaan jalanan nih, sekiranya plan-plan ke depannya selain tadi mungkin pingin bikin base camp gitu, atau ngebuat perpustakaan jalanan regenerasinya lebih oke gitu, lebih sustain. Ada lagi nggak yang sekiranya plan-plan tahun ini yang udah dibahas nih sama anak komunitas? Untuk tahun ini mungkin kita lebih ke arah media dulu ya. Kenapa alasannya? Pertama,
teman-teman yang kebetulan stay di Grobogan itu hanya beberapa. Ada satu teman yang memang dia kebetulan kan anak IT, engineer, semacam engineer website atau sebagainya gitu. Kerjanya kan WFH, bisa tuh dari rumah gitu. Jadi kita pengen nguatin di media dulu sebenarnya. Yang kita nggak ke handle itu TikTok sebenarnya. TikTok. Media kita, kalau yang Instagram kita udah jalan. YouTube kita belum mau masuk di situ karena Twitter? memang Twitter enggak gitu. Itu agak gede loh Mas sebenarnya intinya. Iya, memang agak gede, tapi masalahnya bro, kita kendala orang untuk menghandle semua media itu. Karena sejauh ini yang megang media cuma satu orang sebenarnya, editing ya, editing. Jadi kita cuma bisa main itu di Instagram sejauh ini. Yang sebelumnya TikTok itu juga pangsa besar ternyata. Itu untuk kita pengen penguatan di media. Terus kita juga ada project yang mau jalan itu bikin video profile. Video profile ya. Itu kemudian kemarin juga ada yang ngajakin semacam bikin film pendek. Ini dari luar berarti Mas? Yang ngajakin film Yang ngajakin kebetulan mahasiswa di kampus swasta di Grobogan. Oh, ya berarti dia dari luar kan, bukan salah satu anggota kan? Bukan salah satu anggota, memang dari luar gitu. Baru itu sih yang paling deket, paling nanti juga kita ada diskusi rutin gitu. Oh ya, ini agak kelewat, tapi rata-rata kalau yang ikut diskusi umur-umur berapa Mas? Kalau rentang usia ya rata-rata di kisaran 20-an sampai 40-an lah. Oh, ada yang lebih tua, yang paling tua umur Yang berapa? paling tua yang pernah ikut diskusi itu 70. 70. Ada tuh. Tapi emang dia masa mudanya tuh emang aktivis, bro. Oh, cowok apa cewek ini? Cowok. Apa saat itu diskusinya apa? Dia ikut. Saat itu tuh kalau nggak salah membedah rencana pembangunan Kabupaten Grobogan. Wow. Situasi kondisi ekonomi Kabupaten Grobogan. Oh, dia udah makan asam garam tuh. Iya. Udah 70 tahun. Iya, 70 tahun. Udah ngalamin berapa presiden Ya. tuh dia. Terus Pak juga pas diskusi ini bedah buku yang tentang kalau nggak salah itu bahasanya tentang parenting tentang anak kalau nggak salah. Jadi itu mempertemukan ibaratnya dari sudut pandang orang tua sama sudut pandang anak-anak. Anak-anak, oh iya. Kayak ya aku kan posisinya masih anak nih, belum jadi orang tua gitu. Nah, itu masih kadang selisih pendapat terus ternyata. Bertubrukan terus ya ininya. Tapi memang harus dibenturkan biar dialektikanya ada gitu. Iya, betul. Biar jalan lah ya. Jalan. Nah, dan juga menurutku di tahun 2026 selain menguatkan media, kita harus tetap ini sih, nyari orang pertama yang bisa jadi talent untuk TikTok. Ya. Aku nggak mau terlalu idealis, maksudnya kalau talentnya cowok sama cewek beda bro. Iya benar. Pasti Interestnya, pasar bro. TikTok ha. Serius bro, itu. Terus yang ngerti algoritmanya TikTok. Cewek, biasanya. Karena kalau aku dipaksa untuk ke situ nggak bisa bro. Iya, Aku betul. bahkan nggak punya TikTok sampai sekarang. Gitu. Terus kemudian nyari ini sih editor. Kita masih kurang yang bisa ngedit. Itu sih emang tantangan berat sekarang kan. Cara promosi paling bagus kan di sosmed ya. Sosmed bener. Oh iya, emang itu paling ininya. Kalau untuk ke halayak luar. Tapi benar sih, aku tadi denger Torik ngomong Twitter gitu kan. Twitter sama Threads tuh pasar diskusi yang besar banget sekarang. Untuk sebuah diskusi ya ini ya. Apalagi Threads sekarang kan lagi di promo banget ya sama influencer-influencer Indonesia gitu mas. Kalau aku ngeliat pasar Threads tuh sekarang isinya diskusi, either itu kesehatan atau idealisme tadi, atau juga bisa kadang juga ada tuh yang diskusi filsuf gitu banyak tuh dia. Oke. Ya, itu aku masukkan juga sih itu. Jadi nanti kita bahaslah dulu sama teman-teman. Mumpuni belum nggak SDM-nya. Karena kalau kita bangun media ada orangnya nggak. Terus untuk masalah penyelesaian ini juga ya tadi ya, masalah dana ya. Kita sebenarnya ada beberapa kali ide untuk bangun yang ekonomi kreatif lah ya. Atau berdikari lah bahasanya, ekonomi berdikari. Tapi kendalanya adalah kita belum bisa bro. Siapa yang menghandle ini? Idenya ada, tapi siapa yang ibaratnya menangani ini nggak ada. Gitu. Karena SDM tadi ya problemnya. Ini mungkin Terus- bisa apa? Terus kita juga masih berpedoman bahwa karena Perpustakaan Jalanan Purwodadi adalah organ sosial, manajemennya sosial. Tapi kalau kita bisnis, manajemennya harus beda bro. Iya, Ya, setuju. setuju dong. Karena mindset komunitas, organisasi sama mindset bisnis kan agak jauh ya. Gitu. Yang satu pengennya profit, yang satu pengennya manfaat gitu. Benar-benar. Atau ini bisa contoh nih, salah satu ininya yang punyanya si Advi.
Apa tuh? Oh iya. Universitas Balakarta Oh iya, itu kan sejenis ya kayak gitu juga. Itu mereka kan, tapi mereka udah punya base camp Mas. Tapi maksudnya ini bisa diterapin nih kalau kamu udah punya base camp. Iya. Jadi mereka bikin angkringan depan base campnya. Itu kalau udah punya lokasi. Bro. Iya, maksudnya kalau udah punya base camp. Bener sih Iya. kan tadi Mas Oki sempat ngomong pingin ke Mojok kan. Iya. Kalau bertemu namanya Atfi Mas. Iya, Khairul Oh, Atfi. itu kerja di situ. Dia salah satu pekerja di sini. Oh, Itu Mas diskusi kayaknya bakal cocok banget. Cocok ya. sih, Cocok untuk banget ngomongin diskusi sama Atfi. Ya, Dia lebih berpengalaman lah. kalau masalah aku sendiri ya di fase ini ya bro, aku tuh iya pengen aktif di sosial. Tapi pertama juga masalah aku belum punya legitimateku sendiri gitu loh. Maksudnya Mas? ketika karena posisiku sekarang S2 bro. Oke. Kalau pulang kampung otomatis otomatis harapan beban moral sosial kan orang lebih Iya. gede bro, gitu loh. Jadi aku pengen nyelesain masalahku dulu, jangan sampai organ ini hanya sekedar pelarianku. Iya, benar. Iya. Jadi ya fokus dulu juga ya. Iya, jadi harus membalancekan, menyeimbangkan antara masalah diri sama masalah berorganisasi gitu. Iya benar. Ya, Jangan berat sebelah gitu. Iya. maksudnya nanti semisal kamu ke sana tuh ke Mojok, kalau ketemu sama orang yang namanya Atfi, ajak ngobrol aja Mas tentang ini. Benar. Mas pancing aja tadi kayak ngomong, aku mau buat apa namanya orang-orang ini pikirannya terbuka. Nah dia langsung pasti ngeluarin opini-opini dia tuh. Karena kita juga udah 2 kali yang ngundang Mas Atfi ya. Udah ngobrol banyak juga. Sangat mirip sama Mas Oki. Oh, sih. Dari Persma juga dia. Iya dari Persma juga. Anak Mercu. Ya. Dan Kegiatannya juga hampir mirip lah. Iya. Perpustakaan jalanan. tapi harapan sih semoga perpustakaan jalanan lainnya mungkin di daerah-daerah lain tuh makin banyak ya. Iya. Ya, ini uniknya perpustakaan jalan Purwodadi. Perpustakaan jalanan di Indonesia itu kan tidak pernah ada yang namanya korespondensi mungkin ya, atau pengurus pusat tuh nggak ada. Jadi kita kayak gerakan sporadis gitu. Iya. Dan sistemnya, formanya tuh beda-beda semua Beda-beda bro. semua, iya. Makanya yang di Purwodadi, di Solo, di Jogja itu bisa beda-beda. Sebeda. Betul. Dan kadang juga ada perdebatan juga di situ. Harusnya perpustakaan jalanan itu tidak ada strukturnya, tidak mengenal hierarki dan sebagainya. Itu masih sering perdebatan tuh. Tapi itu balik lagi di awal tadi agak susah itu kalau nggak ada hierarkinya. Maksudnya kalau semuanya sama, siapa nih yang bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab? Kita pernah mencoba menjalankan itu bro. Dan kendalanya ternyata kan prasyaratnya kan gini. Kita mau pakai sistem itu, disebut aja sistem anarki ya sebenarnya. Karena ketiadaan pemerintahan, ketiadaan struktur gitu. Harus setiap orang itu pada kapasitas yang sama dan kesadaran yang sama. Iya. Jadi tanpa perintah, tanpa otoritas, tanpa tanggung jawab itu dia bisa saling menggantikan. Tapi kendalanya kalau di daerah itu gap antar orang itu jauh bro, beda-beda. Dan ternyata aku nggak tahu orang Indonesia ya, tapi orang Gerobogan itu kalau dia nggak dikasih tanggung jawab dia nggak bergerak. Iya. Tunggu-tungguan. Ya sih rata-rata manusia lah ya, karena biasanya kan basicnya egois. Nah itu. Kalau dia nggak punya kesadaran ya udah orang bukan tugas gua katanya. Ya. Gitu biasanya mikirnya. Berarti pandangannya udah manusia tuh kayak makhluk yang egois, selfish gitu. Manusia kan hanyalah alat. Masa ke sana, Bos? Ya semoga lancar lah ya Mas Semoga ya. lancar. Semoga Berharap lancar banget segala sih. kegiatannya. One day ya kita bisa ngelihat atau nanti main-main juga ke sana ikut diskusinya Rik ya Nah, ke Hanif Purwodadi. yang pengen ke situ nggak jadi-jadi itu. Dia kan manja. Manja Dari Bantul kalau ke Jogja aja males dia. Apalagi ke sana. Manja deh Mas. Dia kan kayak Raffi Ahmad gitu loh, maunya naik apa. Ah. Ada anak-anak dulu, dia baru dia mau. Tapi Atau ada kameranya mau dia. Nah, paling nanti kalau kalau mau ke sana itu ya kisaran pas libur kuliah aja sih, Bro. Libur kuliah. Libur kuliah siapa nih? Tamunya atau? Iya, akunya. Mungkin kalau yang sekarang mungkin ada beberapa orang sih yang bisa teman-teman kalau datang ke sana. Ya, nanti kita ke sana. Diskusi rutin tuh per minggu atau gimana? Ini kegiatan rutinnya sebenarnya tuh kita ada bedah buku per sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Di akhir minggu terakhir. Oke. Kita nggak bisa maksain kegiatan nge-push terus-terusan, Bro. Setuju. Orangnya punya kerjaan sendiri-sendiri, sibuk juga masing-masing gitu. Terus kita sebenarnya ada kayak diskusi rutin per 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Oh, oke. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika misal lagi kosong tuh tiba-tiba ada organisasi lain yang ngajak collab. Selain kemarin kita collab sama GMNI Gerobogan. Itu bisa. Itu kalau secara itunya kan nanti ngikut gitu ya kalau ada nanti collab. Iya. Tapi kalau udah tersistemnya itu ya 4 bulan sekali bulan. sama Bedah buku. minggu
terakhir di 1 bulan. Iya, itu rutin. Rutinnya. Karena kita pengennya nggak terlalu politis, tapi kita tetap kembali ke marwah karena kita pakai bawa kata perpustakaan. Jadi kita pengen menguatkan kegiatan di literasinya dulu. Iya. Oke. Oke, Mas Oki, mungkin bisa kasih statement terakhir untuk anak-anak atau orang tua mengingatkan pentingnya buku literasi untuk di masa depan. Boleh dikasih statementnya? Silakan Oke. Mas Oke. Simpelnya ya, sebenarnya harapan dulu ya. Harapannya adalah karena teman-teman juga penerbitan ya, mungkin harga buku agak bisa lebih terjangkau ya di masa depan gitu. Karena menurutku harga buku itu relatif cukup mahal di Indonesia dibandingkan dengan upah minimum. Betul. Kalau kita bandingkan ya, di Jepang itu rata-rata itu harga satu buku mungkin 7 jam kerja bro. Gaji di sana. Tapi kalau di Indonesia, harga satu buku itu upah bekerja 2 hari, 3 hari gitu. Artinya kalau aku pekerja dengan upah UMR, pilihanku 2 bro. Aku mengalokasikan duit ini untuk beli buku dan dapat halaman baru. Tapi aku nggak bisa makan. Atau aku esok harinya bisa makan tapi nggak bisa baca buku. Iya, benar. Itu masalahnya harga buku gitu. Terus untuk orang tua, uniknya sekarang ternyata kabar baiknya Gen Z itu ada peningkatan minat baca buku. Betul. Walaupun bukunya itu lebih ke e-book ya sebenarnya. Jadi novel, terus komik yang sifatnya e-book. Entah itu legal atau ilegal, itu yang penting mereka mau baca buku. Punya dulu. kebiasaan membaca dulu itu udah baik ya. Ya, Penting sih itu. dan itu juga masih menjadi optimisme kami di Perpustakaan Jalanan Purwodadi bahwa literasi akan tetap tumbuh gitu. Amin. Amin. Karena memang itu ada terjadi perdebatan tuh, harga buku di Indonesia sama ini kan. Terjadilah sebuah perdebatan antara membaca buku bajakan atau tidak, tapi mahal harganya. Itu bro. Gitu. Tapi kan saya tidak bisa memberi pandangan karena saya berada di kanan. Nanti ya kalau saya sudah tidak di kanan, saya berikan pandangan sejujurnya saya. Aku pernah ketemu orang gini bro. Atau off air deh. Off cam mas. Kita tutup dulu acara ini ya. Bahaya. Ya udah kalau gitu, terima kasih yang sudah menonton episode ini ya. Banyak insight-nya ya. Banyak insight-nya dan banyak pandangan baru tentang literasi, tentang kebiasaan masyarakat terutama yang di pedesaan ya, terutama yang di jauh lah dari hiruk pikuk kota. Apalagi gue yang backgroundnya bukan dari pers, bukan dari orang yang bergerak di buku juga ya. Terus dari mana? Saya backgroundnya lebih ke musik mas. Sejujurnya ya. Saya lebih ke musik. Bahkan saya juga nggak terlalu mengerti budaya organisasi ya sebenarnya banyaknya. Saya cuman lebih sering observasi kawan saya yang ini. Karena setiap hari melihat lucu juga ya. Saya ngeliat sudut pandang lain gitu. Dan ini sekarang ketemu Mas Oki dari Perpustakaan Jalanan dan nambah banyak insight juga. So thank you Mas Oki udah hadir ke depan podcast. Terima kasih juga. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng kita dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, ada salah-salah kata. Semoga bisa bertemu lagi ke depannya. Yes, betul. Tetap menjalin silaturahmi kita. Dan jangan lupa apa tadi? Tolong disebarin sosmednya. Promosi sosmed sekarang. Nah, di search aja di TikTok, di Instagram juga Perpustakaan Jalanan Purwodadi pasti muncul. Yang logonya kita itu burung hantu. Sama ada mukamu paling awal tuh postingan terakhir itu. Iya benar. Udah aku cek. Benar. Mas gondrong, agak gondrong dikit. Iya, ini potong kemarin. Ini baru potong dia. Mau donasi juga bisa di situ ya. Oke, bisa ada di Instagram itu juga bisa dicek kok cara join, cara berdonasi, kegiatan rutin kita apa ada informasi. Ada linknya ya di profilnya. Ada. Oke. Ada cek aja ya teman-teman ya. Kalau gitu kita cabut, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen juga nih ya. Mungkin di obrolan kita ada pandangan lain Betul. ya. Langsung komen aja. Mau langsung nyerang dia aja. Atau dia. Jangan. Saya kan netral. Saya cuma musik mas, saya cuma ngomong dari internet mas. Ya udah kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Ciao, Terima kasih. ciao.